Di sepanjang garis pantai Rusia, ada sistem pertahanan yang tidak banyak mendapat perhatian media, tetapi memiliki peran besar dalam menjaga dominasi Rusia di Laut Hitam. Sistem itu disebut 3K60 BAL atau dalam penamaan NATO, SSC-6 Senite. Bukan senjata baru dan bukan pula yang paling canggih. Namun efektivitasnya dalam perang Ukraina membuat banyak analis menyebutnya sebagai salah satu elemen kunci strategi maritim Rusia. BAL dikembangkan oleh Biro Desain KBM Kolomna dan mulai dioperasikan sekitar tahun 2008. Tujuan awalnya adalah memberikan Rusia pertahanan pesisir bergerak. Artinya, sistem ini bisa berpindah lokasi dengan cepat, menembak, lalu menghilang sebelum musuh sempat membalas. Satu baterai BAL biasanya terdiri dari 4 kendaraan peluncur rudal, 4 kendaraan pengisi ulang, dan 1 kendaraan komando dengan radar. Seluruhnya menggunakan truk MAZ 79308x8 yang dapat bergerak di berbagai medan dengan mobilitas tinggi. Setiap peluncur membawa 8 rudal KH-35 atau KH-35U, rudal anti kapal subsonik yang terbang rendah di atas permukaan laut. Kecepatan rudalnya sekitar Mach 0,8 dengan jangkauan antara 130 hingga 260 km, tergantung versi yang digunakan. Rudal KH-35 awalnya dirancang untuk menghancurkan kapal perang, tetapi versi terbarunya, KH-35U, bisa diprogram untuk menyerang target di darat. Rudal ini dilengkapi sistem panduan radar aktif dan navigasi GLONASS, memungkinkannya mengenai sasaran dengan presisi cukup tinggi bahkan tanpa dukungan udara. Satu kepala peledak seberat 145 kg cukup untuk melumpuhkan kapal kecil atau menghancurkan fasilitas logistik di darat. Dengan kombinasi mobilitas dan kemampuan serang jarak jauh, sistem BAL memberikan Rusia kendali penuh terhadap zona pesisir, terutama di Laut Hitam dan Baltik. Menurut data dari berbagai sumber militer, hingga tahun 2024, Rusia memiliki sekitar 20 hingga 22 kompleks tempur BAL, setara dengan lebih dari 80 peluncur aktif. Sebagian besar ditempatkan di titik-titik strategis, di Crimea untuk operasi melawan Ukraina, di Kaliningrad sebagai penghalang bagi NATO di Laut Baltik, di Kamchatka dan Kuril untuk menghadapi potensi ancaman dari Pasifik, serta di wilayah Arktik melindungi jalur pelayaran dan ladang energi Rusia. Dalam konteks perang Ukraina, BAL memiliki arti yang berbeda. Ia bukan lagi sekadar sistem pertahanan, melainkan alat serangan. Sejak tahun 2022, Rusia mulai memanfaatkan sistem ini untuk meluncurkan rudal KH-35U ke arah sasaran di Ukraina. Rudal-rudal tersebut ditembakkan dari wilayah Crimea, khususnya dari sekitar Yevpatoria, Sevastopol, dan Saki. Sasaran yang dihantam meliputi pelabuhan dan gudang bahan bakar di Odessa, fasilitas militer di Mykolaiv, dan beberapa target logistik di Kherson dan Zaporizhia. Meskipun rudal KH-35 tidak sekuat Kaliber atau Iskander, Rusia memanfaatkannya sebagai alternatif murah dan efektif untuk menyerang sasaran strategis. Dengan lintasan terbang rendah dan kemampuan menyusuri kontur medan, rudal ini sulit dideteksi oleh radar pertahanan udara Ukraina. Serangan-serangan BAL tidak selalu menimbulkan kerusakan besar, tetapi memiliki nilai taktis tinggi karena mengganggu jalur logistik dan menekan aktivitas militer Ukraina di wilayah pesisir. Ukraina tidak melihat BAL sebagai ancaman karena daya ledaknya, tetapi karena kemampuannya menciptakan ketidakpastian. Sistem ini bisa berpindah dalam waktu singkat,
menembak dari titik berbeda setiap kali, dan rudalnya datang dari arah laut dengan ketinggian terbang sangat rendah, hanya beberapa meter di atas permukaan. Bagi radar pertahanan, mendeteksi rudal seperti itu hampir mustahil sampai beberapa detik sebelum menghantam target. Selain itu, kombinasi antara sistem BAL dan bastion di Crimea membuat Laut Hitam bagian utara menjadi zona terlarang bagi kapal Ukraina. Kapal militer maupun kapal sipil tidak bisa beroperasi bebas karena setiap pergerakan berpotensi menjadi sasaran rudal. Hal ini juga berdampak pada jalur ekspor Ukraina, terutama gandum dan logistik yang harus dikirim lewat pelabuhan Odessa. Banyak kapal dagang asing menghindari wilayah itu karena ancaman rudal dari sistem pesisir Rusia. Dalam doktrin militer Rusia, sistem BAL termasuk dalam jaringan pertahanan A, 2/AD, Anti-Access per Area Denial. Konsep ini bertujuan untuk menutup akses lawan ke wilayah tertentu tanpa harus mengirim kapal perang atau pesawat tempur. Dalam jaringan ini, BAL bekerja berdampingan dengan sistem Bastion P yang menembakkan rudal Onyx jarak jauh serta sistem pertahanan udara seperti S-400 dan S-300. Hasilnya adalah lapisan pertahanan berjenjang yang melindungi pesisir Rusia sekaligus memperluas jangkauan serangan mereka ke laut lepas. Dengan cara ini, Rusia dapat mengontrol sebagian besar Laut Hitam tanpa perlu mengerahkan armada besar ke garis depan. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.